Mari kita menikmati berita imigran baru. Musim gugur telah tiba, cuaca semakin berubah. Influenza saat ini juga semakin menjadi masalah. Dinas Pengendalian Penyakit mengumumkan untuk melakukan vaksinasi influenza untuk umum dan diberlakukan tanggal 1 bulan 10. Yang menjadi objek adalah orang tua berusia di atas 65 tahun, anak kecil di atas 6 bulan, dan wanita hamil tanpa dikenakan biaya. Vaksinasi influenza untuk umum yang dibeli oleh Dinas Pengendalian Penyakit sebanyak 3 macam, yaitu H1N1, H3N2, dan 2 virus influenza jenis A, serta virus Phuket strain influenza jenis B dari WHO. Tetapi tetap saja masih ada orang tua yang meragukan khasiat dari vaksinasi influenza tersebut. Dinas Pengendalian Penyakit menghimbau jangan khawatir dengan kekebalan tubuh, tetapi dokter menegaskan tahun lalu pertama kali diberlakukannya vaksinasi influenza untuk umum bagi wanita hamil, tetapi hanya diberikan sebanyak 9.315 suntikan. Padahal wanita hamil lebih gampang tertular, seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih. Perbedaan cuaca di siang dan malam cukuplah tinggi. Selain memperhatikan penyakit influenza, juga harus berhati-hati dengan bakteri paru-paru Streptococcus, terutama bagi para lansia yang mengenap penyakit kronis dan pecandu rokok. Disarankan bagi tahap berbahaya usia 50 tahun ke atas untuk didahului menerima vaksin paru-paru, dan lansia berumur 75 tahun diberi vaksinasi influenza untuk umum. Festival kue bulan di Taiwan pasti disertai barbeque sambil menikmati bulan purnama. Dinas PU Taipei menawarkan 14 tempat untuk menikmati bulan purnama, yaitu Kecamatan Xinyi di Xiangshan, Jalan Setapak di Jiantan, serta Jalan Setapak di Jianghu Wanmaokong. Sedangkan perusahaan itu juga mengumumkan 23 tempat berbarbeque di Taman Heping. Saat ini hanya melihat perkembangan dari arus udara tekanan rendah. Jika menguat akan tercipta angin topan. Masyarakat Taipei yang ingin berbarbeque kemungkinan harus bernasib baik. Dari arah barat daya terdapat tekanan rendah yang 1-2 hari ini akan menguat menjadi topan. Walaupun tidak akan menyerang Taiwan, tetapi dikhawatirkan akan membawa curah hujan yang banyak di festival kue bulan. Libur beruntung selama 3 hari. Sabtu curah hujan akan bertambah. Wilayah barat dan timur jumlah awan semakin bertambah. Hari Minggu di wilayah barat dan timur akan terjadi hujan lokal. Dan di wilayah tengah dan selatan harus memperhatikan hujan petir di sore hari. Dan Senin depan adalah hari Guru. Curah hujan akan berkurang. Tinggal yang di daerah pegunungan. Mengenai angin topan saat ini masih dalam pengawasan. Tetapi jika ingin menikmati bulan pertama, wilayah selatanlah yang paling cocok. Netizen menyarankan daerah Kenting dan pedalaman Sichuan di Kaohsiung yang kurang terkena polusi cahaya. Sedangkan di wilayah tengah bisa menuju Qingjing Nongchang di Alishan. Selain itu, kota Taipei juga mengumumkan akan dibuka Daja, Fuhe, Jingmei dari tanggal 25 jam 5 sore sampai tanggal 28 jam 12 malam. Beserta 23 tempat di Taman Heping sebagai tempat berbarbeque. Masyarakat diharapkan bergembira melewati liburan festival kue bulan. Laporan reporter dari Taipei. Kali ini kita diajak memergoki warung pinggiran jalan yang kotor. Tuan Li Taipei mengeluh, di Ximen banyak terdapat warung bergerak yang laris dagangannya. Tetapi apakah Anda tahu di saat tidak berdagang, gerobak-gerobak dan peralatan mereka disimpan di dalam garasi di gang. Dan di dalamnya terlihat lalat-lalat yang berterbangan serta kecoa yang merayap. Bukan saja demikian, mereka juga menyampung langsung air dari selang di bawah got, sedangkan makanan dicuci langsung di atas tutup got. Bola ubi berwarna kekuningan, gurih, dan alot. Banyak orang yang menyukainya. Tetapi ada masyarakat yang mengeluh kepada CTS. Di Ximen Gang Hanko, ada pedagang bola ubi yang menaruh bahan makanannya di tempat keluar masuknya kecoa dan tikus untuk dicuci. Wartawan memergokinya. Ternyata benar, sebanyak 20 batang lebih ubi yang ditaruh di atas got. Apakah itu bersih? Dengan suara keras, pedagang mengatakan, saya hanya menaruh di situ, kalau tidak mau ditaruh kemana. Sedangkan bahan makanan dibersihkan di atas tanah setelah masyarakat melihat apakah berani menemakannya lagi. Wartawan juga menemukan garasi kayu yang kotor digunakan untuk menyimpan gerobak. Dinding penuh dengan kotoran hitam. Bahan makanan, sepatu, dan lainnya ditumpuk menjadi satu. Juga terlihat kecoa yang keluar masuk. Yang paling mengerikan adalah pedagang menarik selang air dari got untuk mencuci peralatan, bahkan digunakan untuk mengolah tepung.
Mereka menemukan selang air minum dan menyambungnya, bukan selang air got, tetapi jika selang bocor karena melewati got, kemungkinan akan terjadi pencemaran. Sebagian pedagang langsung menjual dagangannya di mulut gang yang bergaris merah, tentu saja melanggar hukum. Walaupun didenda polisi tetaplah tidak takut, ada sebagian yang langsung menjual di dalam semen. Makanan yang bersanitasi kurang ini telah banyak dimakan pembeli. Di Taoyuan, seorang wanita pengendara motor di tengah perjalanan tiba-tiba merasa matanya sangat sakit. Setelah berobat baru diketahui terkena penyakit keratitis. Ternyata di tengah perjalanan tidak sengaja ditabrak oleh serangga. Cairan tubuh serangga tertinggal di mata yang menyebabkan rasa sakit. Kita diingatkan serangga jenis ini sangat gampang menjadi cacat. Berbadan kecil, bisa melewati jendela kaca. Cairan tubuh pedas. Jika menemukannya sebaiknya jangan ditepuk, cukup diusir dengan tangan saja. Warna merah dan hitam, berbentuk seperti seekor semut. Jika menemukannya, biarkanlah dia merayap. Jangan dipukul, sekali disentuh akan menjadi seperti ini. Kulit melepuh, peradangan, serta pembengkakan. Ditegaskan, di Taoyuan, seorang wanita pengendara motor di tengah perjalanan tiba-tiba merasa matanya sangat sakit. Pandangan menjadi kabur, langsung berobat, ternyata terkena penyakit keratitis. Karena di tengah perjalanan tidak sengaja ditabrak oleh serangga dari arah depan. Dokter menganjurkan untuk segera mencuci agar tidak terjadi infeksi di mata. Setiap bulan 4 dan 9, cuaca panas dan lembab adalah puncak keluarganya serangga jenis ini. Karena cairan tubuh yang memiliki protein khusus, jika tersentuh kulit akan membengkak bahkan akan melepuh dan ada kemungkinan menyebabkan infeksi yang menyebabkan keracunan darah. Pengendara motor sebaiknya menggunakan helm bermasker lengkap untuk menghindari serangga tersebut. Jika menemukannya segera diusir dengan tangan dan ditiup jangan sampai tersentuh. Kita percaya kalau Anda pasti pernah menerima telepon penipuan, tetapi ada beberapa cara yang dapat membantu untuk mengenalinya. Jika nomor yang muncul di depannya ada tanda plus ditambah nomor telepon rumah, kemungkinan adalah telepon penipuan. Bahkan ada website online yang diposting penipu sebanyak 60 barang, mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Wei. Setiap terdengar dering telepon, kebanyakan orang tidak merasa curiga dan langsung diangkat. Tetapi Anda tidak menyadari ada kejanggalan dari telepon tersebut karena terlihat tanda plus di depannya. Apakah itu telepon internasional ataukah kemungkinan telepon dari penipu? Telepon internasional ataupun telepon penipu sulit untuk dibedakan. Sebenarnya ada cara tertentu untuk membedakan keduanya. Kebanyakan nomor telepon internasional akan disertai kode negara disertai nomor tambahan. Contohnya, telepon dari Cungko akan muncul plus 86, telepon dari Hong Kong akan muncul plus 852, telepon dari Makau akan muncul plus 853, telepon dari Amerika akan muncul plus 1. Tetapi jika yang muncul tanda plus disertai nomor telepon rumah seperti 02 dan 04, 100% adalah telepon dari penipu. Website online terkemuka Hito sekali dibuka penuh dengan iklan penipuan karena dalam seminggu telah terjadi 60 kasus penipuan. Walaupun tidak tertipu, tetapi cuma dengan mengangkat telepon akan dikenakan biaya yang tinggi. Sebaiknya segera mengenali telepon tersebut. Laporan reporter dari Taipei. Terima kasih telah menikmati berita imigran baru. Sampai ketemu di waktu yang sama.